Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduka wa nashkuruka ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim ibnil karim al-mustafa al-mukhtar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim.
kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada suatu ketika ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, ayyul a'mali aqrabu ilal jannah?" Ya Nabi Allah, perbuatan apakah yang bisa menyebabkan kami ke dalam surga? Jadi Abdullah bin Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah tentang amalan-amalan apakah yang bisa menyebabkan kami masuk ke dalam surga. Qala Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala mawaqitiha. Salat yang dilaksanakan tepat waktu, ay bil jamaah. Memang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah di dalam Islam itu memang ada yang dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Misalnya zakat fitrah, waktunya itu awal Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum sholat Id. Zakat mal, waktunya adalah ketika sudah mencapai satu nisab dan sudah haul. Termasuk sholat subuh misalnya, waktunya adalah sejak dimulai terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari dan seterusnya. Tapi sholat yang terbaik adalah sholat yang dilaksanakan tepat waktu. Kita ini jangan meniru perilaku orang-orang munafik. Orang munafik itu digambarkan di dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ketika orang-orang munafik diperintah oleh Allah untuk sholat, mereka sholat, tapi sholat dengan bermalas-malasan, sakarpe dewi. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita diberikan oleh Allah kesempatan hidup seperti ini, ayo kita laksanakan sholat tepat waktu, ayo bil jamaah. Fadilahnya luar biasa. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah, kata Rasulullah, terpautnya bisab'in wa isrina darajah, 27 derajat bagi orang-orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau seandainya kita dalam satu hari kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, tinggal ngalikan 27 kali 5, berarti kita mendapatkan derajat di hadapan Allah 135 derajat. Maka alangkah rugi kalau kita punya kesempatan untuk sholat berjamaah tapi tidak melaksanakan sholat berjamaah. Bayangkan kita kehilangan berapa kalau cuma 4 kali berjamaah, kita cuma mendapatkan 108 dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dalam keadaan buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Datang kepada Rasulullah untuk minta izin untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya Rasulullah, saya ini dalam keadaan buta, saya minta izin untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
Waktu itu Rasulullah mengizinkan. Tetapi di saat Abdullah bin Umi Maktum ini hendak keluar dari pintu Rasulullah, Rasulullah pun sempat bertanya, "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar suara azan?" "Wahai Abdullah." "Mendengar ya Rasulullah, saya mendengar azan." Apa kata Rasulullah? "Kalau begitu, kau harus datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah." Ini perintah Rasulullah kepada orang yang punya keterbatasan, tidak bisa melihat. Bagaimana dengan kita yang diberikan oleh Allah kesempurnaan? Mata kita bisa melihat, kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa bergerak-gerak. Barangkali kita akan malu di hadapan Allah kalau tidak melaksanakan sholat dengan berjamaah. Seandainya kita tidak bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, silahkan sholat di rumah, di musola, di kantor, tapi kita berusaha untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Cari teman untuk kita ajak, cari keluarga, anak kita, istri kita yang belum sholat, kita ajak berjamaah. Ini dibiasakan. Jangan hanya sekedar untuk melaksanakan sholat. Perbandingannya luar biasa. Di samping itu berjamaah, jaminannya diantaranya adalah orang yang mau menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, yudkhilullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin. Allah akan memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab, tanpa siksa. Para jemaah kelak di alam akhirat, memang ada orang yang masuk surga, tetapi sebelum dia masuk surga, dia harus masuk dulu ke neraka, mampir dulu ke neraka. Tapi ada juga manusia yang masuk ke dalam surga tanpa masuk ke dalam neraka. Di antaranya adalah orang-orang yang mampu menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mudah-mudahan para jamaah kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Qala wa madza ya Rasulullah?" Kemudian apa ya Rasulullah perbuatan yang bisa mendekatkan kami ke dalam surga? Apa kata Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua kita. Mengingat begitu besar jasa-jasa orang tua kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran ada perintah, ayat yang memerintahkan kepada kita, aniskurli wali walidai, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur. Memang pantas. Karena kenapa? Karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Hampir setiap detik kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya nikmat Allah. Kita sekarang duduk bersila dengan nyaman, dengan enak, bisa bernafas dengan lega, bisa melihat. Ini semua adalah nikmat Allah. Banyak sekali. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitu besarnya, begitu banyaknya. Makanya pantas kalau Allah perintahkan aniskurlil, bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepadaku, wali walidain, dan kepada kedua orang tuamu. Begitu besar jasa orang tua kita. Sejak kita
di dalam kandungan orang tua kita. Kemudian kita dilahirkan ke alam dunia, dirawat oleh orang tua kita, disekolahkan, dinikahkan, dibuatkan rumah, diberikan motor, begitu besar. Ayo, yang masih punya orang tua, yang masih hidup, jangan sia-siakan orang tua kita. Hormati, muliakan orang tua kita. Jangan membuat mereka meneteskan air mata. Dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Ridhallah fi ridhal walidin. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Marahnya Allah, murkanya Allah pun tergantung murkanya orang tua kepada kita. Ayo kita muliakan. Banyak jasa-jasa orang tua kepada kita. Kita yang sekarang duduk di sini jadi pejabat, punya pekerjaan, ini diantaranya adalah jasa-jasa orang tua. Walaupun seandainya orang tua kita sekarang sudah gak produktif, sudah sakit-sakitan, tidak bekerja, tetap kita sebagai anak, ayo kita muliakan. Jangan bentak-bentak mereka. Berbicaralah yang lemah lembut. Seandainya orang tua kita pun sudah meninggal dunia, kita tetap wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Caranya, kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Setiap habis sholat, kita berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita yang masih hidup. Itu diantaranya cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Para jamaah, pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang ingin berbakti kepada kedua orang tua. Dia gendong orang tuanya sejauh 6 mil untuk pergi haji. Dia gendong di bawah terik matahari yang sangat panas, di bawah tanah Arab yang sangat terjal, digendong sejauh 6 mil. Diajak putar-putar Ka'bah, tawaf. Setelah itu, setelah selesai menghajikan orang tuanya itu, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah menggendong ibu saya sejauh 6 mil untuk melaksanakan ibadah haji. Apakah saya cukup membalas budi baik orang tuaku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Belum cukup. Karena memang para jemaah, ya, besar sekali jasa orang tua kita ini kepada kita. Makanya pada zaman Rasulullah ada cerita Alqamah. Alqamah ini orang yang luar biasa ibadahnya, ngajinya, sholatnya, puasanya. Tapi karena dia bersalah, cuma sekali bersalah kepada ibunya, ini mendatangkan malapetaka kepada Alqamah. Di saat detik-detik dia sakit, dia nggak mampu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak sanggup. Sehingga Rasulullah pun memanggil ibunya. Ibunya disuruh memaafkan, pada waktu itu tidak mau untuk memaafkan. Sehingga Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membakar Alqamah hidup-hidup, karena dia kasihan, tidak bisa mati-mati. Di saat Alqamah mau dibakar hidup-hidup, kemudian ibunya pun meneteskan air mata. Ibunya sadar, wahai Rasulullah, jangan kau bakar anakku, jangan kau bakar Alqamah. Aku maafkan kesalahan Alqamah kepadaku. Apa yang terjadi? Alqamah kemudian dituntun oleh para sahabat-sahabat untuk mengucapkan kalimat syahadat, dan Alqamah pun mampu untuk mengucapkan kalimat syahadat setelah ibunya memberikan maaf kepada Alqamah. Ini sebuah contoh, ya. Hati-hati dengan orang tua kita. Orang tua kita itu kunci surga bagi kita. Dan yang ketiga, para jamaah, Allah pun Mas'ud pun bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah amalan yang bisa mendekatkan kami ke surga? Al jihadu fi sabilillah.
jihad di jalan Allah. Jihad itu bukan berarti konotasinya adalah berperang, mengambil pedang senjata untuk membunuh orang. Tidak. Mencari ilmu, thalabul ma'isah, ini termasuk jihad fi sabilillah. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. 3 amalan yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan 3 amalan ini dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bertepatan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.